Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ziarah di makbarahnya ataupun makamnya Sayyidah Syarifah Fatimah Ambariyah. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan beliau ini di zaman di penata sangin gitu, artinya berarti di era nopo, di era Maulana Maghribi fase kedua. Jazakallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ziarah di makbarahnya ataupun makamnya Sayyidah Syarifah Fatimah Ambariyah. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan beliau ini di zaman di penata sangin ya, artinya berarti di era nopo, di era Maulana Maghribi fase kedua. Itu versi yang pertama yang diyakini oleh penduduk ataupun masyarakat sini. Makanya ada satu riwayat bahwa beliau Sayyidah Fatimah Ambariyah ini pernah diminta mau dipersunting oleh Syekh Abdus Salam Al-Maghribi ataupun Ki Gede Penata Sangin Rokoselo. Beliau tidak tidak menerima pinangan tersebut, bahkan sempat disemayani nanti menikah di surga saja. Itu riwayat yang pertama kalau yang mengatakan bahwa beliau ini di zaman Maulana Maghribi fase kedua, ataupun yang berombongan 40 orang. Tapi ada beberapa versi lagi yang mengatakan beliau di zaman ataupun di era tahun 1700-an setelah Demak di zaman Mataram, era para Alawiyin, para habaib datang ke tanah Jawa ini. Tapi yang namanya sejarah itu biasa ada beberapa versi seperti itu ya, kita tinggal mau mengikuti yang mana. Tapi kadang sejarah sudah diyakini oleh masyarakat pun setelah ada data yang jelas, akhirnya sejarah itu bisa berubah bukan hal yang paten ataupun pasti. Seperti sering saya contohkan, Sayyid
Hasan Samsudin yang ada di Cilincing itu sudah diyakini bahwa beliau ini di zaman di zaman Wali Songo. Beliau murid daripada Kanjeng Sunan Giri yang diutus oleh gurunya memberikan surat ke Cirebon. Di perjalanan beliau dibegal, dirampok dan dibunuh. Itu yang dari cerita masyarakat seperti itu. Tapi setelah ada data yang jelas dari Rabithah Alawiyah menyatakan bahwa beliau adalah Sayyid Hasan Samsudin bin Awad bin Yahya. Beliau termasuk marga bin Awad, marga Yahya yang dari Awad yang datang pertama ke Jawa ini tahun 1600-an 600 akhir ya. Itu sejarah. Terus yang ada di ujung negara ya, yang mungkin Senin depan kita akan ziarah ke sana. Itu sudah diyakini bahwa makam beliau ini adalah makamnya Maulana Maghribi. Hallnya sudah bertahun-tahun. Di dalam Rabithah ternyata ada tulisan yang jelas bahwa beliau ini adalah Syarifah Fatimah. Itu laki-laki ditinowo perempuan. Karena apa? Itulah sejarah. Nah, terangkai masih banyak lagi nih yang seperti itu, yang artinya sudah diyakini tapi tidak kuat karena tidak ada data yang jelas. Makanya beliau ini termasuk salah satu daripada waliyah, wali perempuan di tanah Jawa. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabi ataupun rasul itu dari kaum laki-laki. Kalau nabi, rasul pasti laki-laki. Tapi kalau wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit yang dari kaum wanita ya. Di Arab sana seperti guru daripada Imam Syafi'i yang terkenal dengan Sayyidah Nafisah. Beliau usianya sampai 90 tahun. Tapi usianya 90 tahun, wajahnya, zahirnya itu seperti usia 18 tahun. Jadi meninggal itu koyok-koyok masih usia 18 tahun. Memang muda ya. Muda secara zahir jasad, tapi tua secara usia. Itu jari barokai beliau itu apapun selalu membaca surat Al-Fatihah. Amalan daripada Sayyidah Nafisah ini Al-Fatihah, sehingga oleh barokai surat Al-Fatihah beliau ini tidak pernah mengalami tua. Niku salah satu guru Imam Syafi'i. Ada Rabi'ah Al-Adawiyah, itu juga terkenal ya, wali jadab ya. Padahal beliau ini seorang budak ya, seorang budak. Di kelahirannya saja ini orang tuanya sangat tidak mampu sehingga tidak bisa membeli minyak tanah nih cara sakniki nggih kangge ngurupke lampu omahe. Singkat cerita beliau ini termasuk budak sehingga ibadahnya yang luar biasa, siangnya berpuasa, malamnya sholat, siangnya masih keladeni majikane karena sebagai seorang budak, malamnya ini sang majikan nginjen ya, sing dilakoni budak aku ke apa nek bengi kok kaya ora tau turu dinjen. Ternyata beliau masih sholat, salam ngadeg maneh terus, sehingga satu ketika pas dinjen beliau sholat ini dikurung dengan apa? Dengan cahaya yang melingkari tubuhnya. Akhirnya si majikan ini besok paginya memerdekakan Rabi'ah Al-Adawiyah. Disuruh kon angger nang omahe meskipun dimerdekake,
disuruh neng omahe, tapi Robiah tidak mau. Robiah seko milih di sebuah gua kecil nggih, tempat beliau untuk hikmah, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sing luar nggih, tak contoh loro mawon. Itu wali-wali dugdeng sedaya nggih. Mboten bandingan. Ten Jawa nggih kathah seperti putri daripada Raden Fatah, Ratu Kalinyamat nggih, istri daripada Pangeran Hadirin. Makanya kadang makam-makam wali itu kok dhewean nggih, ten Randu Sanga, ten Ujung Negoro, ten pundi malih mriki nggih. Terus ten Jenggot niku wonten Nyai Munariah sekitar tahun 1700-an niku nggih piyambakan. Terus ten pundi Randu Dongkal kok Syarifah Fatimah, itu makamnya sendirian. Karena kadang beliau ketika ditinggal sedo kalih garwane malah beliau napa topo nggih. Ratu Kalinyamat itu topo. Beliau meninggalkan, nah bahasa keren nggih, topo ninggal busana bertutupkan rekmo nggih. Jadi menanggalkan semua pakaiannya yang untuk menutupi auratnya itu rambutnya. Nah, itu ditafsiri oleh orang-orang bahwa topone Ratu Kalinyamat ini utuh sama sekali tidak berpakaian, telanjang bulat. Tapi disangkal oleh Maulana Habib Muhammad Lutfi bahwa itu bukan, itu majas. Majas itu seperti itu, tapi tidak seperti itu. Maksudnya beliau itu tidak membawa pakaian telanjang, itu meninggalkan duniawi, yang dibawa hanya pakaian yang dipakai saja. Harta kekayaan ditinggalkan semua, padahal beliau adalah seorang ratu, beliau adalah putri daripada Raden Fatah, seorang sultan Demak. Rela ditinggalkan semua, beliau bertapa. Akhirnya kalau Allah Subhanahu wa taala jadi kekasihnya. Terus Ratu Nyimas Gondosari. Nyimas Gondosari itu adalah putri pepean atau ikutan daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau satu sakti, keduanya alim ya, alimah, seorang wanita tapi cantik, terus alim, sakti, sehingga disuruh menikah oleh ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati, ayah angkatnya. Beliau meminta syarat, saya mau menikah tapi yang sepadan dengan saya secara keilmuan, secara kesaktian, baru saya mau. Ternyata di Cirebon tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian dia. Yang ada seorang pengembara, yaitu Pangeran Magelung ya. Pangeran Magelung ini yang bisa mengalahkan. Tapi Ratu Nyimas Gondosari tidak mau. Beliau mengajukan syarat, saya mau menikah dengan panjenengan dengan syarat nanti di surga saja. Jadi pernikahan itu dari surga ke dunia dan nanti akan kembali ke surga lagi. Banyak yang nanti akan menikah di surga. Rasulullah pun akan menikah di surga dengan sinten? Dewi Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Dewi Asiyah, yaitu istri Fir'aun ya. Itu yang mukmin ya, yang mukminah itu Sayyidah Asiyah ya. Itu akan menikah dengan Rasulullah nanti di surga. Makanya muka-muka kula panjenengan bisa oleh undangannya ya. Allahumma amin ya, undangannya Ratunya Mas Gondosari, undangannya Rasulullah, kan mending berarti kula jenengan sih dikenal ya. Nah, niki cerita dari rakyat beliau Syarifah Fatimah ini termasuk yang akan menikah di sana. Muga-muga Dewi mrene kenal ya, sehingga bisa oleh
undangane nggih. Sampan oleh undangan di Jokowi tok ditumpetke apa disinggahke undangane nggih. Senenge pok jamane oleh undangan di Rasulullah menghadiri pernikahan beliau. Paham nggih? Itu masih banyak lagi. Jadi bahkan di dalam kitab satu riwayat ya, di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam sarahnya itu diterangkan Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan detek wali yang orang-orang itu tidak tahu. Wali sing kutub orang ngerti, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu zaman itu Allah menjadikan wali yang tahu hanya Allah. Sehingga satu ketika Syekh Abdul Qadir ini haji di Mekah. Ketika beliau di Ka'bah, ini bau wali yang luar biasa. Tapi Syekh Abdul Qadir di dalam daftarnya, karena menjadi Sultanul Aulia ini sebenarnya kan tahu daftarnya, tapi kok di dalam daftar tidak ada. Harusnya kenal, karena menjadi presiden wali. Semakin hari semakin dekat, ini siapa? Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata Allah, ya memang di dekat kamu ada seorang wali yang tahu hanya saya, kamu sendiri tidak tahu. Itu dipegang oleh seorang wanita, wali perempuan. Akhirnya krono Kanjeng Syekh jaluk kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen ngerti, diberitahukanlah bahwa wali wedok sing wong ora ngerti apa, sing wali-wali pe ora ngerti niku Kanjeng Syekh diwehi ngerti, niku dipegang oleh seorang wanita. Makanya kula jenengan ya kadang kudune isin nggih, kudune wong lanang sing ora duwe halangan ya. Wong itu kan duwe halangan, menstruasi, duwe halangan, duwe anak ya. Tapi beliau masih bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin hari Jumat, Ubabah istri daripada Habib Umar Al-Hafidh datang ke Pekalongan. Beliau memberikan resep kepada para ibu-ibu, para muslimat di Pekalongan dan sekitarnya. Syarat menjadi wali dari kalangan wanita itu yang paling utama adalah jangan mengumbar aurat. Wajah kamu jangan engkau tampakkan kepada orang lain selain suamimu sendiri. Ya mohon maaf ya, sekarang makanya beliau kok anggere nang daerah terpencil kaya ngene, menyendiri topo, Ratu Kalinyamat ya umpetan topo, Robi Aladawiyah ya topo nang jero gua nggih. Dia tidak berinteraksi dengan orang-orang banyak nggih. Itu karena apa? Lah itu karena beliau ngumpet nggih. Lah sekarang kebalikannya. Jadi yang itu apa Pak? Model apa? TikTokan kok. Wis ora, jangankan diperkenalkan dengan orang lain, bahkan auratnya sampai diperkenalkan demi mendapatkan apa pilaran itu, bintang sebanyak-banyaknya apa TV, terus pokoknya benoleh, benolehku semakin banyak dia semakin mendapatkan uang banyak. Naudzubillah ya. Itu kata Syarifah Ubabah, itu beliau mengatakan seperti itu, memberikan resep kepada para ibu-ibu, para muslimat di Pekalongan dan sekitarnya. Benojo, makanya beliau ketika pengajian beliau yang pertama, satu, jangan dipotret, jangan dipotong ya. Makanya kemarin tidak boleh ada yang membawa HP, tidak boleh direkam. Padahal beliau memakai pakaian yang rapat, hanya kedua matanya yang kelihatan. Bibi udah dipotong ya. Itu beliau, itu istri suaminya seorang wali ya, Habib Umar Al-Hafidh. Beliaunya sendiri terkenal dengan sebutan
bidadari dunia kok itu seorang wanita. Jadi orang biyen tok Yahmenipun pengin dadi wali seorang wanita bisa nggih. Nyatanya masih ada nggih orang-orang seperti itu. Paham nggih niku mawon sekedhik kangge pengertian kangge pengetahuan kula panjenengan. Mugi kula panjenengan, istri-istri kula panjenengan, putri-putri kula panjenengan dadosa nggih oleh barokahipun beliau jadi wanita-wanita ingkang solehah. Allahumma amin. Jika semanten maulaya sholli wa sallim daiman abada lihime huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Allah